Welcome to Aksada Talks. Jadi di episode perdana kita kali ini kita bakal bahas berorganisasi di kampus itu bekal untuk masa depan atau malah jadi beban tambahan sih. Di sini gue Haura Nadine Kaisa dari program studi keperawatan angkatan 2024. Gue ditemenin sama halo, gue Siti Rasyika Nayara dari S1 Kesehatan Masyarakat angkatan 2024. Nah, teman-teman, kita kali ini sudah kedatangan nih narasumber content creator sekaligus mahasiswa aktif organisasi di kampus maupun di luar kampus nih. Langsung aja mungkin kita kenalan ya sama narasumber sama yang di tengah ini nih. Siapa sih namanya gitu? Halo, aku Diza dari Kesehatan Masyarakat angkatan 2023. Halo semuanya. Hai, salam kenal ya Bang Diza. Nah, Bang Diza kan aktif di berbagai organisasi nih ya. Boleh diceritain gak sih ikut apa aja dan kenapa alasannya gitu bisa ikut organisasi itu? Oke, mungkin untuk sekarang ya, aku aktif di kurang lebih 3 organisasi. Yang pertama itu di Sudut Pandang UPN Veteran Jakarta. Yang kedua aku juga aktif di MC UPN Veteran Jakarta. Dan yang eksternalnya itu aku kebetulan di Divisi Kerjasama Luar Negeri Forum Nasional Beasiswa Unggulan. Wow, keren banget. Berarti Bang Diza ikut beasiswa unggulan juga ya? Iya, ikut. Alhamdulillah keterima di tahun lalu, tahun 2024. Oke, mungkin bisa nih buat teman-teman yang mau ikut beasiswa unggulan. Bisa mungkin boleh tanya-tanya aja. Benar. Nanti di spill IG-nya ya. Di spill di @ddtzaa. Tuh. Oke, mungkin Bang Diza sendiri kan aktif banget nih di organisasi di kampus maupun di luar kampus, udah ikut beasiswa juga. Kalau menurut Abang pribadi nih, penting gak sih kita itu ikut organisasi, kepanitiaan ataupun beasiswa, Bang? Kalau menurut Abang gimana? Menurut aku jujur itu penting banget ya. Cuma kan balik lagi ke orang masing-masing apakah butuh apa enggak. Cuman menurut aku sendiri itu butuh banget yang namanya organisasi karena banyak banget soft skill yang ternyata tuh memang kita hampir mustahil lah untuk dapat cuma di dalam kelas, cuma dari buku, artikel, jurnal itu hampir nggak mungkin kita dapat. Contohnya public speaking, time management dan juga cara menjaga relasi antar rekan kerja gitu. Jadi penting banget menurut aku. Oke, ternyata sepenting itu loh kita untuk aktif di kampus maupun di luar kampus. Seperti yang udah dikatakan sama Bang Diza tadi nih teman-teman. Oke, karena menurut Bang Diza organisasi itu penting banget. Nah, apa salah satu perubahan terbesar menurut Bang Diza setelah ikut organisasi ataupun beasiswa itu? Dan menurut Abang tuh itu untuk bekal masa depan atau malah jadi beban tambahan buat diri Abang sendiri sih, Bang? Oke. Menurut aku perubahan terbesar hidup aku adalah setelah aku ikut organisasi, setelah aku juga ikut beasiswa dan lain sebagainya adalah aku jadi padat banget schedule aku. Cuman menurut aku itu sama sekali bukan minus, malah sama sekali bukan menjadi beban dalam hidup aku. Justru itu melatih aku gimana caranya aku manage prioritas aku, dari yang paling penting, dari yang paling urgent sampai yang mungkin agak belakangan dulu ya dikerjainnya gitu. Dan dari situ aku juga belajar bahwa gimana sih caranya mengerjakan sesuatu itu secara sistematis, nggak lompat-lompat, dan juga aku ngerjain semuanya itu kan pastinya dalam teamwork ya. Nah, pastinya kita kerja nanti nggak bakal sendirian ya. Apalagi dalam hal ini kita teman-teman dari Fakultas Ilmu Kesehatan, kita nantinya mungkin ada di rumah sakit, ada di puskesmas, di dinas, nggak mungkin dong kerjanya sendiri ya. Makanya di organisasi itu aku dapat banyak hal penting yang mungkin merubah hidup aku selamanya sih menurut aku. Oke, keren banget. Aku sampai amazed sendiri dah dengerinnya. Iya, kayak keren gitu ya time managementnya. Karena juga banyak nih yang bilang kayak organisasi itu cuma buang-buang waktu. Nah, Gini apa sih ada yang bilang gitu? Iya, katanya kayak banget sih. buang-buang waktu banget sih ikut organisasi kepanitiaan, mending mampus aja. Nah, tapi kalau menurut Bang Diza sendiri setuju nggak sih sama statement itu? Aku nggak setuju sih personally, karena menurut aku mungkin karena emang aku notabene anak ekstrovert ya. Cuman emang menurut aku sih teman-teman aku yang introvert juga banyak banget yang prefer organisasi juga sih. Karena kan kalau kuliah doang bisa kupu-kupu kupu-kupu juga kayak gimana? Ya. Sayang kurang banget. seru
seru gitu. Sayang banget kan, kita bisa manfaatin status mahasiswa kita untuk daftar kepanitiaan ini, kepanitiaan itu, lomba ini, lomba itu. Nah kalau misalkan nggak didaftarin, nggak dipakai kesempatannya, begitu lulus kita bingung mau ngapain. Iya, juga kan dari organisasi, dari kepanitiaan kita bisa dapat relasi yang nantinya Betul. juga berguna ke kerjaan nanti ya kan Iya, Bang? kita jadi tahu juga fokus dan minat kita tuh sebenarnya di bidang apa sih, Iya, gitu. benar. Oke, kan tadi Bang Dirza juga mention kalau abang ikut beasiswa unggulan ya. Pasti kan ada kayak persyaratannya IPK-nya tuh nggak boleh turun gitu-gitu ya Bang. Betul. Nah, menurut Bang Dirza tuh IPK tinggi sama pengalaman organisasi tuh lebih penting yang mana sih dan kenapa? Apa penting dua-duanya gitu? Menurut aku mungkin ini jawabannya agak ini ya, agak kurang napak tanah gitu ya. Tapi nggak emang penting dua-duanya sih. Karena di satu sisi kalau IPK kita nggak tinggi, itu ya sama saja kita melalaikan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Bener dong? Karena kita sebagai mahasiswa, menurut aku memang tugas utamanya tetap belajar, tetap UAS, tetap bikin proyek penelitian dan lain sebagainya. Cuman di satu sisi lain, kita sebagai Gen Z lah istilahnya ya, di tahun 2025 ini, kalau cuma ngandelin IPK aja tuh rasanya kayak kurang banget nggak sih? Karena kalau cuma ngandelin IPK aja, saingan kita di Indonesia nih beratus ribu mahasiswa lain loh, beratus ribu sarjana lain. Yang nantinya kalau kalian pengen bekerja tentunya apa nilai plus kalian punya nggak gitu. Nah dari situlah kita bisa nyimbangin yang namanya tadi IPK tinggi dan juga prestasi yang tinggi gitu. Oke, mungkin boleh dijelasin tentang beasiswa unggulan sedikit gak sih Bang? Oke, aku dijelasin dikit aja nih nggak apa-apa. Iya. Beasiswa unggulan itu adalah beasiswa yang didanai oleh kebetulan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wow. Kalau sekarang udah dipecah ya, jadi Kemdikti sama Dikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah untuk BU ini adanya di Kemendikdasmen. Ini adanya tiap tahun dan untuk khusus mahasiswa minimal S1 gitu. Oke, dengan banyaknya kegiatan yang Bang Dirza itu ikutin, kayak ikut sudut pandang, juga jadi MC nih, aktif banget aku lihat. Dan juga Bang Dirza ini juga aktif loh teman-teman, jadi content creator di TikTok. Kita suka bikin konten tentang Kesmas, dan itu aku nontonnya kayak ih seru banget, bikin Sering A Day in lewat My Life. FYP ya? Iya, sering lewat FYP aku. Jadi untuk teman-teman tuh mungkin boleh nanti ya follow TikToknya Bang Dirza untuk Boleh. lihat gimana sih keseharian menjadi anak kesehatan masyarakat. Betul. Nah, untuk itu nih kan baik banget nih kegiatannya Abang nih. Pernah gak sih ngerasa burnout, dan gimana cara Abang mengatasin kondisi Abang ketika pusing banget nih, udah burnout sama semua-muanya gitu? Burnout jujur menurut aku tuh udah jadi salah satu makanan sehari-hari aku juga sih. Karena burnoutnya kan luas ya, nggak cuma tentang akademik aja, tapi aku juga burnout ngonten, burnout juga aku di organisasi aku. Benar, aku di organisasi aku di sudut pandang itu aku juga jadi head of PR. Di situ aku juga quality control produk-produk dari tim aku dan lain sebagainya. Jadi burnout itu sebetulnya adalah hal yang wajar untuk kita manusia. Justru itu yang bikin kita tuh tetap feel motivated dan kita pengen sesuatu yang sempurna. Karena kalau kita nggak burnout atau puas-puas aja, berarti kita kayak pasrah banget nggak sih jadi jatuhnya. Iya bener sih. Nah makanya menurut aku burnout itu justru hal yang natural, tapi tetap harus di manage. Jangan sampai burnout itu tuh bikin kita jadi nggak ngapa-ngapain seharian, dan juga benar-benar bikin kita tuh lalai dengan tanggung jawab kita. Nggak mungkin dong, nanti nggak lucu ya, kita udah jadi nakes gitu terus tahu ada pasien kayak tolong tuh ditangani, nggak apa lagi burnout gitu. Nanti Lepas. mau cut dong pasiennya. Aduh, jangan Jangan Iya. kejadian kayak gitu guys. Burnout malah sebenarnya ngasih banyak pelajaran ke kita gitu. Iya. Natural banget kalau kita untuk Wajar burnout. ya, Wajar It's banget. okay, it's okay. It's okay. Dari Bang Dirza ada pesan gak nih buat mahasiswa yang mungkin masih ragu banget nih buat ikut organisasi ataupun beasiswa gitu? Pesan aku adalah jangan ikut apapun itu berdasarkan FOMO. Jadi betul. sesuaikan dengan aim dan target kamu nih di kuliah tuh mau ngapain, mau jadi apa, dan mau achieve apa. Karena kalau kalian daftar kepanitiaan atau ke daftar organisasi cuma karena FOMO dan kalian ternyata lolos, kalian bakal lost path gitu ya. Jadi kita kehilangan jalan, kehilangan arah, dan nantinya juga jadi bakal kalian tuh mati atau kabur dari organisasi tersebut. Itu yang aku lihat tuh sebenarnya banyak banget kejadiannya di sekeliling kita ya.
Jadi itu yang pertama. Yang kedua, daftarlah kepanitiaan atau organisasi atau beasiswa itu sesuaikan dengan schedule kalian. Kalau kalian dirasa belum butuh, it's okay banget. Nggak harus di semester 1, nggak harus semester 2, masih bisa sampai semester 5 kebanyakan gitu. Cuman memang nggak semua sih ya. Nggak semua bisa sampai semester 5. Pokoknya sesuaikan dengan timeline kalian aja. Dan yang terakhir adalah percaya diri. Jangan sampai motivasi kalian itu ngikut-ngikut temen atau mungkin kemakan omongan TikTok gitu ya. Kalau misalkan kalian mendaftar beasiswa nih, esainya harus begini, harus ada isinya menjelaskan latar belakang kita yang kurang beruntung di bidang ekonomi. Menurut aku jangan banget sih. Kalian mending langsung menuliskan aja apa nilai plus kalian, apa juga tujuan kalian nantinya setelah mendapatkan beasiswa itu, agar nantinya bisa diterapkan ketika kalian sudah lulus dan sudah menjadi pribadi yang seutuhnya berkontribusi bagi Indonesia. Wow, Keren banget. Aku sampai kayak tercengang. sampai diem. Banget. Bingung mau bilang apa Kayak, lagi. Iya, karena semua yang dibilang tuh bener. Iya, benar. Jangan Relate sesekali banget. buat ikut organisasi itu based on FOMO ya. Betul. Karena organisasi itu sebenarnya kayak challenging juga, Challenging kayak banget sih, ngatur malah. waktunya gimana. Benar. Terus tapi di sisi lain organisasi itu ternyata banyak banget poin Penting plusnya. banget. Penting banget. Penting banget. Aku bahkan nggak tahu sekarang diri aku lagi ngapain kalau aku dari awal tuh nggak organisasi sama Iya. sekali. Iya, benar. Mungkin aku nggak ada di posisi aku yang sekarang. Mungkin nggak ada di podcast hari Mungkin nggak ada bagi hari ini, nggak datang. Aku lagi di kamar. Iya, aku lagi kupu-kupu di kamar dong aku. Iya, ternyata semua itu ternyata emang ada plus minusnya. Betul. Tapi Iya. kita sesuai dari diri kita sendiri gimana cara kita melihat organisasi atau kepanitiaan itu sendiri sih. Benar. Sebenarnya kayak pilihan masing-masing sih. Cuma kalau ikut organisasi tuh lebih ada pelajaran yang bisa diambil gitu yang nggak diajarin di tempat lain mungkin ya Bang Ditza. Betul banget sih menurut Oke. aku. Gak kerasa banget ya, kita ngobrol ternyata udah lumayan lama banget. Terus kayak apa ya, sedih gak sih kita udah mau berpisah dengan obrolan kita yang sudah cukup Bener. panjang Iya ini. lagi. Kayak Pengennya berjam-jam ya. Berjam-jam seri-seri sekalian dibikin seminar ya, sekalian seru ya. banget Bikin hari ini seminar, langsung denger aja. sharing session dari Bang Bang Ditza yang Ditza. juga konten Keren banget, creator, sumpah. ikut beasiswa, aktif organisasi juga, dan juga aktif di akademik juga. Alhamdulillah. Benar. Mungkin kayak bisa tanya-tanya Bang Ditza kalau maba-maba nih yang mau masuk Kesmas juga, terus juga mau ikut beasiswa unggulan juga, nanti mungkin boleh tanya-tanya ke Bang Ditza. Boleh banget, tanya-tanya aja di Instagram aku boleh, Betul. sama di TikTok aku juga boleh. Gitu. Oke. Oke, mungkin semoga dari apa yang udah kita omongin tadi, apa yang udah disampaikan sama Bang Ditza tadi, untuk kedepannya semoga teman-teman mungkin bisa jadi semangat nih untuk ikut organisasi dan juga udah tahu apa aja sih sebenarnya challenging dari organisasi ini. Terus juga semoga teman-teman juga bisa menentukan pilihan yang tepat untuk waktu-waktu ikut organisasi supaya bisa membagi waktunya dengan baik dan Yes. juga punya tujuannya nih. Karena Yes, kita yes, kalau yes. masuk organisasi atau kepanitiaan perlu dong tentunya tujuan Tujuannya kita apa tuh ya, apa, gitu. kita mau nambah skill apa sih di dalam organisasi ini. Kayak yang gitu. dibilang tadi ya, jangan FOMO gitu. Jangan Iya, FOMO. jangan FOMO. Apalagi kalau pengen ikut BEM Fikes ya boleh banget nih kalian boleh juga banget, daftar boleh. kan. Tapi ingat jangan FOMO pilih divisinya. Gara-gara teman Betul. kalian pilih divisi A, kalian juga ikut A. Padahal kalian sebetulnya kurang suka dengan Iya. divisi itu. Supaya ada Pokoknya temennya. sesuaikan dengan minat kalian. Gitu. Betul banget. Nah, mungkin kalau dari partner host aku nih, ada gak sih pesan untuk teman-teman yang sedang nonton podcast kita nih? Oke, buat pesen dari aku mungkin menjadi bagian dari organisasi atau kepanitiaan itu bukan kewajiban kita, tapi itu bisa buat dijadiin kesempatan besar bagi diri kita sendiri untuk mengetahui hal-hal apa aja sih yang nggak diajarin di tempat lain gitu sih menurut aku. Oke, benar banget teman-teman. Itu kita bisa jadi organisasi itu bisa menjadi wadah kita untuk belajar, berkembang, dan juga menemukan mungkin hal-hal yang gak kita ketemuin seperti yang Bang Ditza bilang, yang gak kita temuin di
kelas itu bisa kita temuin di organisasi. Yes, Mungkin betul banget. di penghujung cerita kita hari ini. Cik, penghujung. Jujur banget nih. Mungkin Penghujung boleh banget dong nih. kasih closing statement nih Iya, dari closing Bang statement. Giza. Closing statement Atau ya. tips and trick gitu. Iya. Oke ya, aku cuman mau ngingetin aja untuk teman-teman, mungkin teman-teman maba 2025 ya, dan juga mungkin teman-teman dari Vika sendiri semuanya ya, untuk jangan sampai menyerah dengan apa yang kalian lewati di perkuliahan ini. Percayalah bahwa semuanya ini nanti bakal ada hasilnya, bakal ada hikmahnya, dan kalian bakal mengerti kenapa semua itu terjadi. Keren banget, keren banget, keren banget, keren banget. Mantap, mantap. Oke, langsung aja kali ya. Terima kasih banyak untuk Sama-sama. Bang Giza atas insight dan pengalaman yang super inspiratif nih pada hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton podcast kita sampai akhir. Jangan lupa buat Ikutin terus podcast kita Aksara Talks. di episode 2 selanjutnya. Bye-bye.